Di bahu jalan kawan, saya potong ketela rambat ini agar mendapati suasana yang baru, dan ini semuanya tidak akan pernah kita buang kawan. Akan kita jadikan kompos-kompos. Walaupun di depan rumah di bahu jalan untuk sebagai penghobi kita bisa gunakan ini untuk replanting dan lain-lain. Ini hanya semata-mata kawan agar kita itu setelah tempat lembab dengan buatan kita, akhirnya akan kita pruning kembali, bersihkan kembali, terbuka. Nah tentu hal ini akan kita ketahui bersama kalau memang kita sekaligus dengan praktek yang sangat sederhana. Sebab pentingnya media lembab kawan. Sekaligus kawan, agar kita memberikan sharing, manfaatkan limbah genting SB seperti ini. Keindahan daripada akarnya, kemampuan akarnya ini untuk menyatu dengan benda limbah SBS atau pohon-pohon yang lain itu sangat luar biasa. Coba kita beri celah agar matahari itu cukup, agar ini semakin subur. Tentu kita lakukan seperti ini, kita potong itu harus melihat situasi di mana kalau matahari ini agak redup, kemudian cuaca agak dingin, tidak seberapa terik matahari, tentu ada perhitungan sendiri di mana menciptakan media lembab itu kadang-kadang saat banyak semak belukar, matahari terlalu terik, tentu media lembab itu sangat penting. Tapi di saat cuaca itu redup kawan, matahari meredup karena faktor-faktor perubahan iklim dari kemarau ke musim hujan, tentu hal ini juga kita perhitungkan. Ini pentingnya kita mengetahui tentang alam kita, juga yang berhubungan dengan apa-apa yang pun ada di alam kita, termasuk lingkungan kita, temperatur harus kita mengetahui. Dan ini penting kawan, sebagai dasar-dasar bahwa kita itu melihat sebuah tanaman kreatif juga menguasai geografis juga iklim kita. Manfaatkan limbah-limbah, daun-daun kawan, jangan buang kawan, ini sangat penting untuk manfaat dari alam kita, terutama tanah itu agar selalu memiliki aktiviti biologi tanah itu normal. Ini penting, jangan buang.
ini limbah-limbah ketela rambat, kangkung dan sebagainya. Kita lakukan seperti ini, sebenarnya terserah kita, kapanpun terserah kita, tetapi kita memperhitungkan iklim, di mana iklim penghujan, musim kemarau. Hal ini harus kita ketahui bersama sebagai dasar-dasar tanaman kita kadang-kadang menumbuhkan tanaman-tanaman yang unik. Ini penting kawan. Dimanapun saudara bisa praktek, tidak usah banyak perhitungan. Yang penting bertanam dulu. Tetapi setelah itu kita juga harus punya dasar teori-teori yang jelas. Ingat kawan, negeri kita juga harapan kawan-kawan kita, siapapun penggemar tanam-tanaman di negeri ini juga, kita berharap bersama-sama untuk mengetahui atau mempelajari teori bersama-sama sekaligus praktek. Sebab letak geografis di mana daerah satu daerah lain itu memang sangat berbeda. Bahkan iklim musim penghujan, musim kemarau itu kadang-kadang ada yang lebih lambat, ada yang mendahului. Inilah pentingnya kita tahu tentang situasi kapan-kapan juga bisa berubah. Tetapi dasar-dasar teori harus seperti itu, di mana dasar teori bertanam itu kalau tidak mengetahui media tanam, faktor iklim, geografis, kemudian tanah itu ada berapa macam, ada tanah merah, tanah hitam, tanah gambut, tanah kuning, tanah putih. Kemudian aktiviti biologi tanah itu juga tidak semua tanah itu sama. Kadang-kadang tumbuhan jenis zat satu dengan zat lainnya itu sangat penting. Kita dapat pelajaran juga, namanya belajar juga kita bisa dapati dari sekitaran kita, dari kawan kita, dari manapun kawan, yang penting adalah bermanfaat. Untuk karakter tanaman kawan di bahu jalan tentu jenis tanaman tertentu juga membawa karakter yang lain. Oleh sebab itu walaupun di bahu jalan ini adalah tanaman langka, oleh sebab itu seperti pemotongan umbi tunas yang tidak tahu cara merawat dan karakter tentu akan membawa kerusakan. Dimanapun berada kawan, sahabatku, jangan sampai kerusakan itu terjadi karena memang kesengajaan atau memang sebuah kelalaian atau kebodohan kita bersama, bahwa merawat itu penting, karakter tanaman juga penting. Kita sesuaikan kelembapan yang telah tertutup daun-daun kangkung, ketela rambat. Akhirnya karena matahari redup juga cuaca agak turun hujan, tentu hal ini menjadi perhitungan kita semua. Agar tanaman-tanaman unik seperti bermacam-macam tumbuhan pakis bisa tumbuh di sini kawan. Inilah keaslian. Di masa lalu habitat di sini kawan. Dan teori-teori, pandangan-pandangan, serta teknik seperti ini tentu kita ada perhitungan sendiri, di mana kita memang berada di sini untuk saat ini. Bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana habitat geografis di sini. Dengan tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan pakis mudah tumbuh di sini. Tentu berkaitan masa-masa lalu yang telah hilang dengan sampai saat ini. Oleh itulah tujuan saya kawan. Jangan sampai di bahu jalan ada kerusakan-kerusakan yang disengaja dipotong, tunas-tunas bonggol umbinya, sehingga tanaman langka seperti pakis ini rusak.
karakter sebuah tanaman, tentu kita harus belajar kawan. Di mana tanaman-tanaman itu yang secara publik memang konsumtif publik. Dengan tanaman-tanaman pakis memang tumbuhan unik, tumbuhan langka. Saya sebagai kreator di YouTuber juga yang telah difasilitasi oleh pihak perusahaan Google, di mana saya sangat berterima kasih akan hal ini, sehingga kita bersama, terutama motivasi saya pribadi, kita bisa bersama-sama mengangkat apapun kelebihan yang ada di sekitaran kita, di lingkungan kita, di negeri kita. Sesuai juga anjuran semuanya, anjuran pemimpin-pemimpin bangsa kita kawan, diharapkan setiap individu memang harus mengikuti, memanfaatkan era digitalisasi. Kita kumpulkan dulu, kita keringkan kawan. Kalau ini langsung buat kita basah kawan, nanti bisa tumbuh. Kita keringkan dulu di sini, nggak apa-apa kawan. Ini tidak akan mengganggu siapapun, ini sebab di lokasi saya sendiri, di tempat saya sendiri. Saya ulang sekali lagi kawan. Cara-cara merawat juga perlu pengeterapan teori-teori walaupun sederhana. Jadi pertumbuhan tanaman kadang-kadang saat rimbun penting kita ketahui sebagai tolak ukur kelembapannya di saat matahari panas, terik, hujan kurang. Tapi di saat matahari redup, hujan banyak turun, tentu perubahan yang harus kita lakukan, merawat yang harus kita lakukan agar ini semua dalam siklus yang seimbang. Perlunya teori dan praktek di dalam mengetahui media lembab, sehingga kita benar-benar kita punya teori-teori antara penciptaan media lembab, juga kita sesuaikan iklim juga geografis di sekitaran kita. Pentingnya pengetahuan ini, di mana musim penghujan, di mana musim kemarau. Tentu ini akan sangat berpengaruh di lingkungan kita, pada tanaman kita, dimanapun berada. Nah, semoga bermanfaat sahabatku, kita selalu semangat. Salam dimanapun untuk sahabatku di kota Tuban, luar kota Tuban, seluruh Indonesia, juga di luar negeri dimanapun.